Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu sehingga apa yang kita dapatkan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita kembali belajar literasi dan numerasi dengan tujuan pembelajaran 1. Menelaah perubahan sosial budaya dalam kerangka modernisasi dan pengaruhnya terhadap flora dan fauna di Indonesia, serta menyajikan analisisnya secara lisan dan tulisan dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengeksplorasi modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data, siswa dapat memahami lingkungan biologi di sekitarnya. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah kamu tahu pohon apa saja yang khas di daerahmu? 2. Apakah pohon itu hanya terdapat di daerahmu? Dan apakah pohon itu masih banyak tersedia atau sudah mulai langka? Diskusikan pertanyaan-pertanyaan itu dengan orang tua atau wali anggota keluargamu yang lain agar kamu dapat mengetahui jawabannya. Hari ini kamu akan membaca teks informasi yang menjelaskan dampak berkurangnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Judulnya adalah Hutan dan Kehidupan Manusia. Apakah di dekat tempat tinggalmu ada hutan? Luaskah hutan itu? Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, hutan merupakan suatu hamparan lahan yang memiliki luas lebih dari 0,5 hektar atau 5.000 meter persegi. Lahan tersebut ditumbuhi pepohonan yang memiliki tinggi lebih dari 5 meter. Selain itu, lahan tersebut ditumbuhi pepohonan lokal yang secara alami tumbuh dengan subur. Namun, lahan yang ditumbuhi tanaman pertanian atau lahan yang sengaja dibuat di daerah perkotaan tidak termasuk dalam golongan hutan. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hutan adalah tempat hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan tersebut merupakan suatu keanekaragaman hayati yang penting untuk dijaga kelestariannya. Kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di bumi secara keseluruhan tergantung satu sama lain. Masing-masing memiliki peran tersendiri dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Misalnya, pepohonan sebagai penyedia oksigen, sumber makanan, sumber obat-obatan, sumber air, dan penjaga iklim, serta cuaca bumi agar tidak terjadi polusi udara dan pemanasan global. Di era modern ini, manusia seringkali memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, misalnya dengan menebang pohon secara tak terkendali untuk membangun jalan, membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, serta memburu binatang-binatang yang dilindungi. Hal itu dapat mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Manusia seharusnya menerapkan kehidupan yang ramah lingkungan untuk mencegah resiko kepunahan berbagai jenis hewan dan tumbuhan tersebut. Sebagai manusia, kita harus berusaha hidup berdampingan dengan alam, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam secukupnya. Menjaga lingkungan berarti menyelamatkan kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, setelah kalian membaca teks, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang nomor 1, menurut FAO, apa yang dimaksud dengan hutan?
Kedua, mengapa hutan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia? 3. Berdasarkan bacaan di atas, mengapa lahan yang sengaja dibuat di daerah perkotaan tidak termasuk golongan hutan? Kemudian keempat, apa saja tindakan manusia yang sebaiknya dihindari saat memanfaatkan sumber daya alam? 5. Setelah membaca bacaan di atas, jelaskan yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. 6. Sebutkan dampak negatif berkurangnya keanekaragaman hayati. Dan ketujuh, bagaimana cara mencegah resiko kepunahan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di hutan? Untuk memasuki kegiatan numerasi, kita awali dengan mengira. Di sebuah taman terdapat bunga matahari dan teratai, masing-masing sebanyak 24 dan 12 tangkai. Gambar dalam tabel tersebut mewakili banyaknya kedua jenis bunga. Bunga matahari ini ada 24 tangkai, sedangkan bunga teratai ada 12 tangkai. Taman-taman lain juga memiliki semua atau beberapa jenis bunga tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, tentukan banyak tangkai bunga di setiap taman berikut. Taman A, Taman B, Taman C, dan Taman D. Yuk kita mengamati harga keripik apel. Salah satu olahan buah khas Nusantara dan Kota Batu, Jawa Timur adalah keripik apel. Keripik ini dijual dengan berbagai macam kemasan. Di sebuah pabrik keripik diketahui harga rata-rata sekantong keripik apel adalah Rp15.000. Di rak pabrik ada 6 kantong keripik yang belum diberi label harga. Nah, coba tempel label harga pada masing-masing kantong sehingga rata-ratanya Rp15.000. Untuk menyelesaikan soal di atas, menurutmu akan ada beberapa macam jawaban kan? Tentu saja lebih dari satu macam jawaban. Paling mudah adalah dengan menempel masing-masing kantong dengan label harga Rp15.000, seperti yang nampak pada gambar. Nah, bagaimana jika kamu diminta untuk mengisi masing-masing kantong dengan syarat tidak ada satupun label yang harganya Rp15.000? Banyak cara bisa kamu lakukan, salah satunya adalah dengan membuat sepasang bilangan memiliki nilai rata-rata Rp15.000. Perhatikan penyajian berikut. Perhatikan, jika bilangan-bilangan pada setiap pasang dijumlahkan akan diperoleh harga Rp30.000. Yang berarti rata-ratanya adalah Rp15.000. Tentu kamu bisa membuat pasangan-pasangan lain selain yang ada pada gambar, bukan? Sekarang kita mencoba menjual keripik buah. Bu Nana ingin menjual keripik buah buatan keluarga dengan target rata-rata penjualan sebanyak 50 bungkus per hari dalam seminggu ke depan. Tuliskan banyak bungkus keripik buah buatan Bu Nana pada kotak-kotak di bawah ini sehingga memenuhi target penjualan rata-rata 50 bungkus per hari. Susunlah dalam 3 kelompok berbeda. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian dapatkah kamu menentukan kelompok lainnya?
Jika bisa, silakan tuliskan lagi di bawah ini. Yang terakhir, yuk kita berlatih. Kerjakan soal-soal berikut sesuai petunjuk masing-masing soal. Misalnya ada sekelompok data berikut. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, dan 5. Nomor 1, tentukan min dan median kelompok data tersebut. Yang kedua, tentukan dua bilangan lain yang jika ditambahkan ke kelompok data tersebut tidak mengubah min. Nomor 3, tentukan tiga bilangan lain yang jika ditambahkan ke kelompok data tersebut tidak mengubah min. Nomor 4, tentukan dua bilangan lain yang jika ditambahkan ke kelompok data tersebut mengubah median tetapi tidak mengubah min. Yang nomor 5, tentukan dua bilangan lain yang jika ditambahkan ke kelompok data tersebut mengubah tetapi tidak mengubah median. Silakan dicoba dikerjakan soal-soalnya, ditulis di buku tulis, kemudian upload di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.